قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل, guru kita bersama, orang tua kita bersama yang sedang pulang kampung, Abuya Mama Ghufran Al-Bantani, guru kita bersama, orang tua kita bersama yang sedang pulang kampung, Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Makoli ku cium tanganmu, engkaulah guruku. Makoli ku cium tanganmu, engkaulah guruku. Hari itu hari kiamat, hari hancurnya otak. Hari itu hari kiamat, hari hancurnya akhlak. Hari itu hari kiamat, hari manusia tak punya otak. Hari itu hari kiamat, semua orang sudah tak berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi dua sosok orang yang mana pernyataan kedua orang ini sangat membahayakan bagi umat Islam. Dan kami akan membongkar di mana letak kesalahan, bahkan ini bisa disebut sebagai kekufuran kepada siapapun yang mungkin ngefan ataupun fanatik kepada dua orang ini. Tolong buang dulu kefanatikan buta kalian. Dan kami akan membacakan kitab yang dikarang oleh ulama pribumi. Beliau tiada lain tiada bukan adalah Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Beliau merupakan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu kami harap tonton video ini sampai selesai. Untuk menyingkat waktu, kita simak terlebih dahulu video daripada kedua orang ini. Berikut ini videonya. Apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Masuk surga? Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak, pasti atuh para nabi yang lain pasti protes, betul nggak? Selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang beriktikad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempitlah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Setelah kami mendengar pernyataan daripada kedua orang tersebut, yaitu pernyataan daripada Bapak Mama Ghufran maupun daripada Bapak Nur Ihya Salafi, kami hanya bisa berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernyataan mereka ini sangat membahayakan bagi umat Islam. Kami doakan semoga beliau-beliau berdua ini mendapat hidayah dan mengakui kesalahan apa yang mereka nyatakan. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan membacakan kitab Sahih Muslim tepat di juz pertama halaman 82 ini sampai halaman 83 punya kami terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Babu wujubil imani birisalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasi wa naskhil milali bimillatihi. Bab tentang wajibnya beriman terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu diutus kepada seluruh manusia, wa naskhil milali bimillatihi, dan semua agama sudah dimansuh
Semua agama sudah dihapus, diganti dengan syariat atau ajaran agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, haddatsani Yunus bin Abdil A'la akhbarana Ibnu Wahbin qala wa akhbarani Amrun anna Aba Yunus haddatsahu an Abi Hurairah ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ini sangat jelas. Siapapun di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Yahudi ataupun Nasrani atau siapapun sudah, yang mati dalam kondisi tidak beriman terhadap risalah yang dibawa oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah min ashabin nar, dia penduduk neraka. Kemudian hadis sahih ini disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang bernama Al-Minhaj Syarhus Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, tepat di juz kedua halaman 188, terbitan Daru Ihya'i Turath Al-Arabi. Fa fihi nashul milali kulliha birisalati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu terdapat sebuah penjelasan bahwa semua ajaran agama apapun sudah dihapus, sudah dimansuh oleh risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi mafhumihi dalalatun ala anna man lam tabluhu da'watul islami fahuwa ma'dzurun. Dalam memahami hadis ini berarti ada petunjuk kalau bagi orang yang belum nyampai kepada orang tersebut dakwah agama Islam, berarti orang tersebut ma'dzur, artinya masih diberi dispen, maka insya Allah dia akan selamat. Wa hadza jarin ala ma taqaddama fil usuli annahu la hukma qabla wurudi syar'i ala sahihi wallahu a'lam. Dan ini berlaku atas keterangan yang sudah berlalu ya, yaitu tentang masalah usul, bahwasanya tidak ada hukum bagi orang yang belum nyampe syariat Islam kepada orang tersebut menurut qaul yang sahih. Kemudian kita lanjut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati ay man huwa mawjudun fi zamani wa ba'di ila yaumil qiyamati fakulluhum yajibu alaihimud dukhulu fi ta'atihi. Orang itu kalau tidak mendengarkan dakwah Nabi, padahal sudah disampaikan oleh Nabi, kok tidak mau mendengar, kemudian mati sebelum ia beriman, dia itu kan masuk neraka ya. Maksudnya ai man huwa mawjudun fi zamani, maksudnya orang yang sudah ada sejak Nabi diutus, wa ba'di ila yaumil qiyamati, atau setelah Nabi wafat sampai kiamat. Fakulluhum yajibu alaihimud dukhulu fi ta'atihi, maka semua orang ini sejak Nabi sudah diutus sampai hari kiamat wajib bagi setiap orang untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma dzakarul yahudiyyah wan nasraniyyah tanbihan ala man siwahuma wa dzalika li annal yahuda wan nasara lahum kitabun fa idza kana hadza sya'nahum ma'a anna lahum kitaban fa ghairuhum mimman la kitaba lahu aula wallahu a'lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis itu kan menyebut Yahudi ataupun menyebut Nasrani, tanbihan alaman siwahuma, itu sebagai warning kepada orang selain Yahudi dan Nasrani. Wa dzalika li annal yahuda wan nasara lahum kitabun, dikarenakan orang Yahudi maupun orang Nasrani itu kan memiliki kitab suci. Fa idza kana hadza sya'nahum ma'a anna lahum kitaban, maka apabila Yahudi ataupun Nasrani itu memiliki kitab suci, fa ghairuhum mimman la kitaba lahu aula, otomatis orang selain Yahudi ataupun selain Nasrani berarti lebih utama, artinya lebih wajib untuk mentaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Imam An-Nawawi, atau menurut hadis Nabi, semua orang itu wajib mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas tidak benar orang yang mengatakan agama selain Islam
maka masuk surga. Ya nggak benar lah. Ini bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, kalau maksudnya adalah sebelum Nabi Muhammad diutus, kita terima. Ya, mereka benar. Karena semua agama yang dibawa oleh para nabi Allah, oleh para rasul Allah, itu semuanya benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, konteksnya zaman ini, zaman sekarang, itu kan pasti tidak lagi membahas orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu konteksnya ya. Jadi tidak benar kalau ada orang ngomong, orang sekarang ini selain Islam, kok bisa masuk surga? Oh, surga itu terserah Allah. Loh, ini terserah Allah. Justru ini kata Rasulullah, kata utusannya Allah. Orang yang tidak beriman kepada Nabi, tidak mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, ya sudah masuk neraka. Dan kami akan membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau yang bernama Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Tepat pada halaman 14, di sini beliau berkata, qala fil anwari wa yuqta'u bi takfiri kulli qailin qaulan yatawassalu bihi ila tadlilil ummati wa takfiri sahabati wa kulli fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafirin kasujudi lis-salibi awin nari awil masyi ilal kanaisi ma'a ahliha bizihim minaz zananiri wa ghairiha. Jelas ya, beliau mengutip dalam kitab Al-Anwar bahwa dipastikan kafirnya setiap orang yang berbicara, setiap orang yang menjelaskan sesuatu untuk menyesatkan umat. Ini kafir. Wa takfiri sahabati, atau ucapan-ucapan yang mengkafirkan para sahabat Nabi, itu juga kafir. Wa kulli fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafirin, atau semua perbuatan dari orang yang melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu tidak muncul kecuali dari orang kafir. Contoh, kasujudi lis-salibi awin nari, sujud kepada salib atau sujud kepada api. Awil masyi ilal kanaisi ma'a ahliha bizihim minaz zananiri wa ghairiha, atau dia pergi ke kanais atau gereja atau semacamnya bersama para pemuka agama-agama lain atau para pemeluk agama lain ya, menggunakan hiasan-hiasan mereka. Ini jelas dinyatakan kafir. Orang kafir yang neraka. Apalagi kalau memang orang yang tidak masuk Islam itu surga. Ngapain mengajak orang non-muslim untuk masuk Islam? Ngapain? Untuk apa Nabi berdakwah? Kalau memang agama selain Islam itu benar, ayo, untuk apa? Ayolah mikir. Kasihan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa menyesatkan, dan ini memang benar-benar ajaran yang sesat plus menyesatkan umat. Dan tolong kepada para pengikutnya, para pengagum kedua orang ini, sadar kalian, kalau salah, sudah, jangan dibela-bela terus, akui. Ini akidah orang yang kalian bela seperti ini. Kita ini harus objektif ya. Siapapun yang salah, kita salahkan. Siapapun yang benar, kita benarkan. Dan salah satu akidah yang dimiliki oleh Bapak Kiai Nur Ihya ini, ataupun Mama Wufron, ternyata begini.